Sejak 1 Januari 2020 hingga 15 Februari 2025, Malaysia telah menyetujui lebih dari 52.000 permohonan pelepasan kewarganegaraan. Jika dihitung secara rata-rata, sekitar 842 warga Malaysia melepaskan status kewarganegaraan mereka setiap bulan. Fenomena ini bukan sekadar statistik di atas kertas, tetapi mencerminkan adanya permasalahan mendalam yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampak jangka panjang terhadap struktur demografi serta kestabilan ekonomi negara. Jika tren ini terus berlanjut, Malaysia berisiko menghadapi kekurangan tenaga kerja terampil serta kehilangan sumber daya manusia yang berpotensi memberikan kontribusi bagi berbagai sektor strategis. Lebih dari itu, sebagian besar individu yang memilih untuk melepaskan kewarganegaraan mereka umumnya berasal dari kelompok dengan keterampilan tinggi atau memiliki modal yang cukup untuk membangun kehidupan baru di luar negeri. Proses pelepasan kewarganegaraan di Malaysia bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Terdapat sejumlah regulasi ketat yang mengatur prosedur ini. Salah satu persyaratan utama adalah pemohon harus berusia minimal 21 tahun dan berada dalam kondisi mental yang sehat. Selain itu, mereka juga harus telah memperoleh atau akan memperoleh kewarganegaraan negara lain sebelum secara resmi melepaskan status sebagai warga negara Malaysia. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa individu yang mengambil keputusan ini tidak menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan, yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum serta sosial. Meskipun aturan yang diterapkan cukup ketat, meningkatnya jumlah pengajuan menunjukkan bahwa bagi sebagian warga Malaysia, tantangan administratif bukanlah penghalang yang cukup kuat untuk membatalkan keputusan mereka meninggalkan negara tersebut. Pemerintah memang tidak secara terbuka mengungkap alasan utama di balik tingginya angka pelepasan kewarganegaraan ini. Namun, terdapat beberapa faktor umum yang dapat menjadi pemicunya. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang paling dominan. Banyak warga Malaysia memilih untuk mencari peluang yang lebih baik di luar negeri, baik dari segi pendapatan, kesejahteraan, maupun keamanan finansial jangka panjang. Negara seperti Singapura, Australia, dan Kanada seringkali menjadi destinasi utama karena menawarkan stabilitas ekonomi yang lebih baik serta peluang kerja yang lebih luas. Selain faktor ekonomi, kualitas hidup juga menjadi pertimbangan penting. Sistem kesehatan, pendidikan, serta kebebasan sosial yang lebih baik di negara lain seringkali menjadi daya tarik bagi mereka yang merasa kurang puas dengan kondisi di Malaysia. Beberapa individu juga memilih meninggalkan Malaysia karena faktor politik dan sosial, terutama mereka yang merasa kurang terakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Menyikapi tren yang mengkhawatirkan ini, pemerintah Malaysia menyadari bahwa mereka tidak bisa berdiam diri. Untuk menekan angka pelepasan kewarganegaraan, berbagai langkah strategis mulai dirancang dan diterapkan. Salah satu fokus utama adalah peningkatan peluang kerja. Pemerintah berupaya mengembangkan sektor industri yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal, sekaligus menawarkan standar gaji yang lebih kompetitif. Selain itu, perbaikan dalam sistem pendidikan juga menjadi agenda penting. Upaya dilakukan untuk meningkatkan daya saing pendidikan nasional agar lebih sesuai dengan tuntutan pasar global, sehingga lulusan dalam negeri tidak merasa harus mencari peluang pendidikan atau pekerjaan di luar negeri. Di samping itu, peningkatan kualitas hidup turut menjadi perhatian, terutama dalam hal layanan kesehatan, perumahan, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif. Selain berusaha mengurangi jumlah warga yang melepaskan kewarganegaraan, pemerintah Malaysia juga menghadapi persoalan lain terkait status kewarganegaraan anak-anak yang lahir di luar negeri dari ibu warga Malaysia hingga Maret 2025. Berbagai kasus mengenai status kewarganegaraan anak-anak ini telah mencapai tahap penyelesaian dengan jaminan bahwa dokumen-dokumen yang telah diterbitkan tetap sah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Konstitusi atau Amandemen 2024, langkah ini menjadi terobosan penting dalam menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan yang lebih luas, memastikan tidak ada anak yang terjebak dalam status tanpa kewarganegaraan akibat celah hukum yang sebelumnya ada. Isu pelepasan kewarganegaraan ini juga menyadarkan pemerintah akan pentingnya kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan global. Dunia saat ini bergerak dengan cepat,
dengan dinamika ekonomi dan sosial yang semakin kompleks. Negara-negara maju berlomba-lomba menarik talenta terbaik dari berbagai penjuru dunia, sementara negara berkembang seperti Malaysia harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan sumber daya manusianya sendiri. Dengan memahami alasan utama di balik keputusan warga yang memilih untuk melepaskan kewarganegaraan, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Kebijakan imigrasi yang lebih fleksibel, pemberian insentif bagi tenaga kerja terampil agar tetap bertahan, serta perbaikan dalam sistem kesejahteraan sosial bisa menjadi beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini. Di sisi lain, kebijakan imigrasi yang lebih inklusif juga perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Negara-negara dengan tingkat emigrasi tinggi seringkali menyeimbangkan populasi tenaga kerja mereka dengan menerima imigran berbakat dari luar negeri. Malaysia dapat membuka peluang bagi tenaga kerja asing terampil untuk mengisi kekosongan di sektor-sektor strategis yang ditinggalkan oleh warga yang melepaskan kewarganegaraan. Namun, strategi ini harus diiringi dengan regulasi ketat agar kebijakan imigrasi tetap mengutamakan kesejahteraan tenaga kerja lokal dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Lebih jauh, pemerintah juga perlu menggali akar masalah sosial yang mendorong warga untuk meninggalkan Malaysia. Selain faktor ekonomi, perasaan ketidakadilan, ketegangan etnis, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah seringkali menjadi pemicu utama. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang lebih inklusif agar semua kelompok masyarakat merasa memiliki tempat yang setara di negara ini. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan serta mengurangi rasa ketidakpuasan yang mendorong warga mencari kehidupan di luar negeri. Selain itu, sektor pendidikan juga harus menjadi perhatian utama dalam menangani fenomena ini. Banyak generasi muda Malaysia yang memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri dan akhirnya menetap di negara tujuan mereka. Hal ini terjadi karena mereka merasa lebih dihargai serta mendapatkan peluang yang lebih baik di sana. Untuk mengatasi permasalahan ini, sistem pendidikan di Malaysia perlu menjadi lebih kompetitif, mampu beradaptasi dengan tren global, serta menyediakan lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang tanpa harus meninggalkan tanah air. Selain itu, program beasiswa atau insentif bagi mahasiswa yang ingin kembali dan berkontribusi di Malaysia perlu diperluas. Dengan demikian, mereka yang telah menyelesaikan studi di luar negeri memiliki dorongan untuk kembali dan membantu membangun negara. Pada akhirnya, meningkatnya angka pelepasan kewarganegaraan Malaysia merupakan peringatan bagi pemerintah untuk segera melakukan perbaikan. Jika tren ini terus dibiarkan, Malaysia berisiko kehilangan semakin banyak sumber daya manusia yang berpotensi berkontribusi terhadap kemajuan negara. Namun, jika kebijakan yang dirancang benar-benar efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, masih ada peluang besar untuk membalikkan keadaan. Masa depan Malaysia tidak hanya ditentukan oleh jumlah warga yang memilih untuk tetap tinggal, tetapi juga oleh seberapa baik negara ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh warganya untuk hidup, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa.